Tidak semua orang tua layak memiliki anak. Beberapa orang tua yang terlanjur melahirkan anak lalu membuangnya adalah yang paling tidak layak di antara semuanya. Adalah seorang anak bernama Xiao Qingqing, perempuan yang berasal dari kota Xiaogan, Provinsi Hubei di Tiongkok. Ditemukan oleh pasangan yang telah divonis dokter akan sulit memiliki anak. Sesaat setelah keluar dari ruangan rumah sakit, dalam keadaan kecewa dengan vonis dari dokter, Xiao Chunyang dan istrinya Chi Chunlan mendengar suara tangis bayi. Dibawanya bayi yang terbungkus selimut katun itu kepada perawat dan dokter untuk dicarikan informasi tentang orang tuanya. Tapi tak ada hasil. Seperti sebuah berkah bagi mereka, bayi itu diangkatnya menjadi anak. Dibesarkan dengan segala usaha dan cinta. Diberi nama Xiao Qingqing. Meski hidup dalam kemiskinan, mereka membesarkan Xiao Qingqing sampai lulus kuliah dari Universitas Huazhong dengan nilai yang tinggi. Sayangnya, sang ibu angkat tidak sempat melihat kesuksesan anak angkatnya itu, lantaran lebih dulu berpulang sebelum melihat Xiao Qingqing mendapat beasiswa doktoralnya di Kanada. Kisahnya yang sukses menjadi dokter muda pun tersebar dan sampai ke telinga orang tua kandungnya. Barulah diketahui, orang tua kandung Xiao Qingqing adalah pengusaha kaya yang telah memiliki 3 orang putri. Berkeinginan memiliki putra, tapi sayangnya ia dikaruniai putri keempat. Mengetahui itu, mereka memutuskan untuk membuangnya pada umur ke-14 hari. Setelah sukses, mereka berkeinginan untuk mengambil kembali putrinya itu. Tapi, sang putri menolak. Bahkan ketika orang tua kandungnya memohon dan menawarkan uang sebesar 1 miliar rupiah, Xiao Qingqing bersikukuh tidak menerima permohonannya itu. Karena selama ini yang ada bersamanya adalah pasangan Xiao. Malahan baru diketahui, orang tua kandungnya itu sudah mengetahui bahwa anaknya telah diadopsi, tapi tidak ada niat untuk mengambilnya kembali, sampai kisah sukses Xiao Qingqing viral di media pemberitaan. Siapa yang tidak bangga dengan kesuksesan anak sendiri? Meski sebelumnya harus melawan cuaca yang dingin di tempat sampah, Freddy Figures juga sukses di tangan orang tua angkatnya. Sejak kecil, sejak diambil dari tempat pembuangan sampah, Freddy memperlihatkan bakatnya dalam dunia komputer. Bisa memperbaiki komputer hingga menjadi teknisi muda di usia 12 tahun. Di usia 15 tahun, telah membangun perusahaan komputer sendiri. Bahkan dia telah menciptakan teknologi yang canggih di usia belasan. Berangkat dari kondisi ayahnya yang mengidap Alzheimer, ia membuat sepatu GPS pelacak dan alat komunikasi 2 arah. Jadi ayahnya bisa menggunakan alat itu saat berada dalam kondisi susah menjelaskan keberadaannya. Jadi saat Freddy bertanya di mana lokasi ayahnya, sang ayah tidak perlu menjawab, cukup menunduk dan berbicara kepada sepatunya. GPS pelacaklah yang akan menunjukkan lokasinya berada. Penemuan itu dilirik oleh sebuah perusahaan dari Kansas dan membeli royaltinya seharga 32 miliar rupiah. Duit itulah yang kemudian hari dipakainya untuk membiayai pembangunan Figures Communication, perusahaan yang telah membuat 80 program software dan juga membuat program beasiswa untuk anak muda berbakat serta mendanai program-program kemanusiaan lainnya lewat The Figures Foundation. Lalu orang tua kandungnya? Entah berada di mana. Kemungkinan telah mendengar kisah sukses dan dermawannya sang anak, tapi kemungkinan juga telah mendengar julukan si anak yang tak mengenakan hati. Anak dari tempat sampah. Perjalanan orang tidak ada yang tahu. Anak ini sangat lucu dan tampan. Dibesarkan oleh Bupati Karawang yang cantik, Celica Nurhadiana. Sangat ceria dan hidup bahagia dengan kakak dan ibunya. Sebelum berada dalam pelukan Ibu Celica, ia adalah penghuni kolong jembatan. Tak berpakaian dan disimpan dalam kardus. Ibu Celica lah yang menemukan, mengambil dan mengadopsinya. Membesarkannya hingga menjadi anak yang sangat lucu. Tidak ada perbedaan dengan anggota keluarga yang lain. Anak yang diberi nama Muhammad Kinan Nabil Rahadi Putra itu sangat dekat dengan saudara-saudara sambungnya. Bahkan sangat manja dengan sang ibu. Mungkin kisahnya telah sampai ke telinga orang tua kandungnya. Karena tingkah Kinan beberapa kali diunggah oleh Ibu Celica di Instagramnya. Ada Kinan yang tidur bersama kakaknya, dan Kinan yang akan berangkat liburan bersama seluruh anggota keluarga pada akhir minggu.
Liza Verbitskaya adalah seorang model terkenal, cantik dan pintar dari Rusia. Tapi masa kecilnya adalah kisah yang tragis. Ditinggal oleh orang tua kandungnya di rumah sendiri saat masih berusia 1 tahun. Tak ada apa-apa, Lisa ditinggal begitu saja. Hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit setelah ditemukan di lantai yang kotor dan suhu badan yang sudah sangat dingin. Di rumah sakitlah ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Ina Nika, perempuan yang mengadopsinya. Ibu angkatnya itu sampai harus berjuang dengan kondisi fisik trauma Lisa. Tak bisa berjalan dan mengunyah makanan dengan baik di usia 2 tahun. Akan ketakutan secara berlebihan saat mendengar suara yang keras, ibunya mendapat solusi dengan mendaftarkannya ke sekolah menari. Perlahan, Lisa keluar dari trauma masa kecilnya, belajar dan bertumbuh bersama keluarga sambungnya, memiliki teman-teman dan menjalani kehidupan remaja yang ceria. Lisa pun menjadi gadis yang cantik dan berprestasi. Menang dalam kontes kecantikan dan modeling, ia pun lantas viral di media pemberitaan. Orang tua kandungnya yang belakangan baru diketahui bernama Zana, muncul dan ingin mengambil kembali anaknya. Ia merasa menyesal, tapi mengatakan tidak pernah berniat membuang anaknya. Alasannya sih, Yayasan Perlindungan Anaklah yang membawa Lisa secara paksa. Diminta kembali ke keluarga kandung, Lisa lebih memilih bersama orang tua angkatnya. Tentu saja itu adalah pilihan yang logis, karena selama ini ia hanya mengenal orang tua angkatnya dan hidup bersama mereka. Yang ada di dalam memorinya tentang keluarga kandung adalah yang meninggalkannya. Karena tidak semua orang tua itu layak memiliki anak. Kini ia telah menjadi top model dan kisahnya itu sudah tidak lagi menjadi kisah menyedihkan. Itu hanya bagian dari perjalanan hidupnya. Ini adalah Caroline Tan Bikim, pengusaha restoran yang sukses. Restorannya bernama Apa Bistro and Bar di Telawi, adalah sebuah restoran yang terkenal di Bangsar, Kuala Lumpur, Malaysia. Kisahnya ini sampai diangkat oleh The Star. Ternyata di balik kesuksesannya, ia adalah anak yang pernah dipenuhi kemarahan dan kekecewaan. Pada usia 11 tahun, orang tuanya bercerita bahwa sebenarnya ia bukanlah anak kandung, melainkan anak yang diadopsi. Ia dibuang oleh orang tua kandungnya ke tempat sampah. Pengasuhlah yang mengambil dan menyelamatkannya. Hingga akhirnya diadopsi oleh keluarganya yang sekarang. Tapi tidak berlangsung lama. Gangguan psikologi itu dengan cepat bisa hilang karena berlimpahnya kasih sayang oleh keluarga angkatnya. Bakat memasaknya itu didapatkan dari sang nenek angkat. Sejak kecil memperhatikan nenek memasak, ia pun tumbuh menjadi perempuan yang senang bergelut di dapur, sampai menjadi pengusaha restoran yang terkenal.